Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, today the topic of the material for the learning today is the procedure text. Jadi, topik pembelajaran pada hari ini adalah procedure text, ya, teks prosedur. Teks ini sudah kalian pelajari di beberapa kesempatan yang lalu, cuma pada hari ini akan diulang kembali di kelas 9 procedure text. Nah, di kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran pada text procedure adalah bagaimana kalian bisa memahami, mempraktikkan, sekaligus membuat teks prosedur dari beberapa macam. Nah, saya awali dengan text procedure. Mohon diperhatikan, di Google Classroom sudah saya share tentang handout text procedure berikut dengan link pembelajaran video di YouTube-nya. Tetapi sebelum kalian mengakses video tersebut, kalian ada baiknya mendengarkan dulu penjelasan dari saya ini. Mohon maaf, saya hari ini tetap memakai masker, tetapi karena alasan suara supaya jelas masuk di video, maka untuk sementara masker ini saya lepas dulu. Pertama, pengertian dan penggunaan. Jadi silakan dibuka dulu di handout-nya. Procedure text adalah teks yang mengungkapkan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Teks tersebut menjadi panduan bagi kalian untuk menyelesaikan suatu tugas melalui serangkaian langkah. Dengan demikian, ketika kita mampu membuat atau mempelajari teks prosedur, maka secara otomatis kinerja kita akan lebih sistematis dan lebih tertata. Banyak contoh, there are so many procedure text, banyak contoh teks prosedur yang kalian bisa temukan di beberapa media, ya. Seperti recipe. Recipe itu adalah resep makanan. Yang kedua, itinerary, yaitu rencana perjalanan, atau berupa yang ketiga, yaitu instruction manual atau manual pengguna. Nah, kalau resep makanan jelas ya. Kalau rencana perjalanan mungkin bisa kalian temukan di brosur perjalanan, ya. Kalau manual pengguna ini biasanya kalian bisa temui di misalkan you bought handphone, ya. Kalian baru saja memilih handphone, pasti di situ ada buku manualnya. Atau misalkan kalian misalnya membeli TV baru, di situ ada buku manual. Oke, dari pengertian dan penggunaan saya kira sudah jelas, ya. Lanjut, yang kedua adalah structure. Strukturnya teks prosedur. Pada intinya setiap teks prosedur itu pasti punya judul. Judul di sini kita sebut dengan introductory paragraph, dengan judul atau dengan paragraf pembuka. Maka dengan di situ kita baca sekilas saja, tentu akan kita ketahui maksud atau isi dari teks prosedur itu. Yang kedua adalah list of material, bahan-bahan, daftar bahan atau alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan topik yang dijelaskan di teks prosedur. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sequence of steps, yaitu langkah-langkah penyelesaian. Sehingga tiga hal ini wajib ada dalam teks prosedur. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah introductory, yang menyatakan tujuan atau isi teks prosedur. Yang kedua adalah list of the material, bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu sequence of step, langkah-langkah untuk menyelesaikan teks prosedur. Yang ketiga, ciri gramatikal procedure text. Kalimat pada sequence of step, pada bagian ketiga, yaitu steps, ya, langkah-langkah itu, kalimat yang kalian tulis dalam bahasa Inggris wajib berupa command atau perintah. Nah, kalian sudah belajar dulu ketika membuat kalimat command itu semuanya harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kalimat perintah itu bisa disebut juga dengan imperative mood, atau subjek kalimat tidak perlu ditambahkan karena you sudah tersirat di situ. Contohnya, ya, nomor 1, add water to the mixture. Tambahkan air ke dalam campuran tersebut. Pada kalimat ini, add water to the mixture itu tidak ada subjeknya karena berupa kalimat perintah, ya.
Nomor 2, beat eggs whites until they are stiff. Kocok putih telurnya hingga stiff. Stiff itu adonannya itu menjadi kaku gitu ya. Yang kedua, setelah menggunakan kalimat perintah nomor 2, teks prosedur itu juga menggunakan number atau penomoran atau sequence adverb. Tujuannya adalah ketika kalian memberikan penanda nomor, itu langkah-langkah di dalam teks prosedur akan mudah diikuti. Misalkan first, pertama harus ngapain, second, yang kedua harus ngapain, next, after, finally, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi selain ada kalimat perintah juga diperjelas dengan sequence number, penomoran, supaya langkah-langkahnya urut, tidak acak. Yang ketiga, penggunaan adverb berupa prepositional phrase dalam rangka memberikan informasi waktu. Misal, ketika kalian membuat teks prosedur berupa cara membuat kopi, pasti harus jelas langkah pertama apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas, maka kalimat perintah itu ditambahi dengan keterangan waktu. Misal, ketika membuat kopi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus air. Misalkan kalimatnya pertama, rebuslah air selama 30 detik. Nah, 30 detik ini adalah merupakan prepositional phrase gitu ya. Nah, yang pertama itu ada contoh berikutnya ya di bawahnya itu, pour the batter into cupcake cups. Tuang adonan ke dalam mangkuk cupcake. Itu yang ditebali adalah kalimat into, kata into, cupcake cups itu adalah keterangan tempat. Jadi prepositional phrase atau adverbial bisa jadi berupa waktu atau berupa tempat, ya. Sedangkan contoh yang nomor 2, for 5 minutes itu adalah adverb of time, keterangan waktunya, gitu ya. Jadi ketika kalian membuat teks prosedur, pastikan kalimat yang ditulis harus jelas. Waktunya, tempatnya, caranya bagaimana harus jelas, gitu ya. Untuk contoh, di situ ada blended ice cappuccino. Di situ adalah kalau kita analisa dari struktur procedure text, maka introductory paragrafnya atau titelnya atau judulnya itu adalah blended ice cappuccino. Kemudian list of the material, bahan-bahan yang dibutuhkan itu jelas sekali ya, tidak hanya sekedar strong coffee tapi dijelaskan jumlahnya. Misalkan di situ ada setengah ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 1/4 dan lain, itu jelas sekali. Di struktur yang ketiga adalah sequence of steps, langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut. Itu ketika kita lihat contoh pada nomor 4 itu jelas sekali. Brew a cup of coffee, let it cool. Number 2, put the ice cubes in the blender and pour the coffee over them, dan seterusnya. Pada instructions itu ternyata kalian dan saya bisa simpulkan kata first, second, dan seterusnya itu bisa diganti dengan angka. Dan pastikan ketika kalian membuat teks prosedur, semuanya harus runtut, tidak boleh acak-acakan. Ketika acak, otomatis pembaca tidak akan bisa mempraktikkan teks prosedur kamu dengan benar. Jadi pastikan harus runtut, harus jelas, dan detail gitu ya. Nah, contoh berikutnya itu yang menggunakan first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya itu ada di contoh berikutnya. How to reheat coffee in the microwave oven, ya. Jadi saya kira itu, kalau memang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom forum ya, di forum ya, bisa kalian tulis pertanyaan di situ. Nah, materi ini, handout ini saya ambil dari sebuah web. Di situ ada linknya di atas sendiri ya, lampiran 1 prosedur teks, HTTPS, dan seterusnya itu bisa kalian akses di situ. Untuk mempertajam pemahaman kalian bisa lihat video tutorialnya di youtube.com, itu linknya juga sudah saya postkan di situ. Dan tugas berikutnya setelah kalian membuat label dan presentasi kemarin, silahkan membuat teks prosedur sederhana, sesuatu yang bisa kamu kerjakan di rumah ya. Misalkan teks prosedur cara membuat kopi, membuat teh, dan lain-lain. Sederhana saja, tidak perlu
susah. Tugasnya ada dua. Yang pertama menuliskan atau merancang teks prosedurnya, ditulis dalam kertas A4 yang bagus, kasih warna kalau perlu. Setelah itu kamu videokan cara membuatnya, gitu ya. Misal saya akan membuat teks prosedur cara membuat nasi goreng. Saya akan merancang teks prosedurnya berbahasa Inggris, mulai dari judulnya atau introductory atau title tadi ya, kemudian list of the material, bahan-bahan yang dibutuhkan harus jelas, dan sequence of steps, langkah-langkahnya juga harus jelas. Baru kemudian dipraktikkan dan ditunjukkan di video itu praktik membuatnya dan hasil masakannya itu ya, yang sederhana saja, tidak perlu susah-susah, gitu ya. Tugasnya saya tunggu selesai hari Jumat terakhir, gitu ya. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan hari ini, jangan sampai sakit. Semoga kita segera bisa ketemu di sekolah, gitu ya. Jangan lupa tugasnya tadi membuat teks prosedur berupa tulisan dan memvideokan proses pembuatannya, gitu ya. Terima kasih, salam tangguh dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan ditulis di menu forum. Terima kasih. Good morning everyone.